Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ini dua surat yang dibaca Rasulullah SAW agar terbebas dari sihir. Sihir telah ada sejak dulu, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat mengharamkan untuk mempelajari, menggunakan dan meminta tolong pada ahli sihir. Biasanya benci dan sakit hati jadi alasan seseorang mengirim sihir. Umumnya metode yang digunakan untuk mencelaki korbannya bisa berupa rambut, baju, gambar, dan lain sebagainya. Keberadaan sihir disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Menurut buku Anda Bertanya Islam Menjawab oleh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dikatakan bahwa orang yang meyakini dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi dari bahaya sihir. Namun, apabila seseorang yakin bahwa dia terkena sihir lalu mencari bantuan kepada selain Allah, maka Allah akan membiarkannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, kala itu Nabi Muhammad disihir oleh Labid Al-Asom. Dikutip dari halaman NU Online, kala itu Nabi Muhammad SAW berhalusinasi melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya secara sungguhan. Kepada Aisyah, beliau mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah diajukan. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Rasulullah. Malaikat yang berwujud laki-laki itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tengah disihir oleh Labid bin Al-Asom. Ia menggunakan sisir dan rambut Rasulullah serta kulit mayang kurma jantan. Sihir tersebut ditempatkan oleh Labid tepat di bawah batu dalam sumur Zarwan. Lalu keesokan harinya Nabi Muhammad SAW meminta beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur tersebut. Terbebas dari sihir setelah membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa gulungan sihir diangkat dari sumur kemudian dibakar. Setelahnya buhul-buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang sulit untuk dibuka.
Bersamaan dengan itu, turunlah wahyu surat Al-Mu'awwidzatain kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika dibacakan surat tersebut oleh Nabi Muhammad, terbukalah satu simpul tali tersebut hingga 11 kali. Setelahnya, Nabi Muhammad selalu membaca surat tersebut sebelum tidur. Ini dimaksudkan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sihir menjadi salah satunya. Doa terhindar dari sihir. Selain surat Al-Falaq dan An-Nas, ada juga doa yang bisa dibaca agar terhindar dari sihir. Dikutip dari buku doa dan wirid, mengobati guna-guna dan sihir, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tulisan Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa tersebut bisa dibaca 100 kali setiap hari kapanpun, terutama setelah bangun tidur, sebelum tidur, dan selepas sholat wajib maupun sunnah. Itulah informasi mengenai surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad ketika terkena sihir. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.